Selamat pagi anak didik kami kelas 6. Apa kabar hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, hari ini kita kembali menggunakan aplikasi Microsoft Word membuat flowchart. Nah, terlebih dahulu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kita akan membuat flowchart mengenai membeli buku. Nah, flowchart itu adalah diagram alir. Nah, nanti tugas catatannya, anak-anak Pak Guru jangan lupa untuk menyalinnya ya, supaya anak-anak lebih paham tentang materi kita hari ini. Nah, contoh hasil kerja yang mau kita buat yaitu membuat flowchart seperti contoh yang ada pada bukunya halaman 30, yaitu flowchart tentang membeli buku. Nah, yang pertama kita buat icon rounded rectangle, kita sisipkan dari shape. Jadi kita menggunakan bentuk atau objek yang ada pada icon shape. Nah, kita klik ribbon insert, kemudian kita pilih icon shape, kita pilih icon rounded rectangle untuk mengetikkan mulai. Nah, di situ ada pertama mulai. Ya, kita gambarkan icon rounded rectangle-nya. Kemudian supaya bisa mengetik teks di dalam icon rounded rectangle-nya, caranya tentu anak-anak sudah pada tahu, yaitu klik kanan objeknya, kemudian pilih add text. Lalu kita ketikkan mulai. Nah, untuk menghilangkan warna dari rounded rectangle-nya, kita klik rounded rectangle-nya, kemudian kita pilih format pada ribbon format ya. Kemudian pada shape fill kita pilih no fill untuk menghilangkan warnanya. Warna tulisannya kita ganti pada home, ribbon home, kita pilih warna hitam ya. Nah, untuk warna garisnya kita ganti pada format, ini ribbon format ya. Lalu pada save outline, itu untuk garis, kita pilih warna hitam. Nanti warna garisnya juga boleh diganti. Kemudian kita gambarkan anak panah dari insert, save, lalu kita pilih arrow untuk menggambarkan panah. Kita pilih arrow, lalu kita gambarkan anak panahnya. Supaya anak panah yang kita gambarkan lurus hasilnya. Nah, perhatikan di sini, ini di ribbon format ya, pada ribbon format, pada group size. Nah, di sini shape width-nya ini kita buat 0. Nah, di sini sekarang tertulis 0,05 cm, artinya garisnya belum lurus secara vertikal. Jadi kita berikan 0 supaya garisnya lurus. Untuk menebalkan garisnya, kita klik objeknya tadi pada format ya, pada pilihan shape outline ini, weight-nya kita pilih ukuran yang sesuai, lalu warnanya diganti juga pada shape outline. Jadi untuk garis pilihannya pada shape outline, sedangkan untuk isi kotaknya pilihannya pada shape fill. Nah, kita pilih warna garisnya warna hitam, nanti boleh dipilih warnanya terserah ya. Lalu untuk mengganti bentuk ujung dari tanda panahnya, kita klik objeknya, kita klik kanan. Nah, diklik kanan ya. Lalu pilih format shape. Nah, itu untuk merubah bentuk dari ujung panahnya pada pilihan line style. Nah, di sini format shape pada pilihan line style, end type-nya kita ganti end type. Nah, di sini ada begin type, begin size, end type. Nah, end type-nya kita ganti. Nah, di situ ada bentuk pilihan dari ujung garis tersebut. Nah, ada panah, ada bulat, nah ada bermacam-macam di situ dari jenis ujung dari garis yang kita gambarkan. Nah, kita pilih seperti yang di buku. Nah, ujungnya seperti ini ya, row yang seperti ini ya, kita klik, kemudian close. Nah, jadi ujung dari anak panahnya sudah berubah. Kemudian kita gambarkan jajaran genjang.
kita gambar, insert, save, kita pilih gambar jajaran genjang. Nah, di situ paralelogram namanya ya. Kemudian kita gambarkan. Nanti posisinya disesuaikan ya, sesuaikan posisinya. Lalu untuk mengetik teksnya kita klik kanan, lalu kita pilih add text. Kemudian kita ketik mencari buku yang akan dibeli. Yang akan dibeli. Nah, boleh dilebarkan. Nah, untuk melebarkannya dengan mengarahkan kursor ke handle atau poin-poin yang ada di sekitar objeknya ya. Warna tulisannya kita ganti pada ribbon home, kita berikan warna hitam. Lalu sama halnya seperti yang pertama, kita hilangkan warna dari kotaknya, dari format. Pada pilihan Shape Fill kita pilih No Fill. Nah, lalu garisnya kita pilih pada format Shape Outline, kita berikan warna hitam ataupun nanti warna yang lain ya. Ukurannya boleh disesuaikan. Kemudian sesudah itu kita gambarkan lagi anak panahnya, boleh dengan mengkopikan anak panah yang ada di atas ya. Cukup dikopikan pada home, copy, atau nanti dapat ditekan Ctrl C pada keyboard. Lalu setelah kita klik copy, kita klik paste. Nah, lalu kita geser, kita posisikan ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita gambar lagi sesudah itu belah ketupat. Nah, insert, kita gambarkan belah ketupat menggunakan icon diamond ya. Kita gambarkan. Sama halnya seperti yang tadi, untuk mengetik teksnya klik kanan, pilih add text. Warnanya nanti boleh dirubah pada home, warna teksnya warna hitam. Kita ketik hasil pencarian buku. Jadi kita ketik di situ hasil pencarian buku. Lalu diamondnya boleh kita lebarkan nanti supaya tulisannya kelihatan semua ya. Atau ukuran hurufnya nanti boleh dikecilkan. Kita rubah lagi format dari objeknya, kita hilangkan warna isinya, kemudian kita berikan warna hitam untuk garis. Nah, setelah itu kita gambarkan lagi anak panahnya, kita kopikan. Lalu kita pastekan. Nanti mengkopinya boleh menekan tombol Ctrl C pada keyboard dan Ctrl V untuk mempastekannya ataupun menempelkannya. Nah, kemudian kita gambar lagi kotak menggunakan icon rectangle. Kita gambarkan kotak. Nanti posisinya disesuaikan ya. Lalu kita ketikkan bayar di kasir. Bayar di kasir, begitu ya. Nanti disesuaikan besar kotaknya sesuai dengan gambar ya. Nah, untuk menggeser kotaknya boleh digunakan menggunakan tombol panah yang ada pada keyboard. Kita kopikan lagi panahnya. Lalu kita pastikan, kita buat lagi icon rounded rectangle untuk tulisan selesai ya. Kita gambarkan. Nah, nanti untuk warna kotaknya disamakan sama yang lain ya. Shape fill-nya dihilangkan, shape outline-nya diberikan warna hitam. Diingat pada format ya. Nah, perhatikan kalau kita klik di luar ini, formatnya hilang ya. Harus kita aktifkan objeknya, harus diklik. Baru ada muncul ribbon formatnya ya. Supaya nanti anak-anak tidak bingung kenapa ini tidak ada Pak Guru formatnya. Harus diaktifkan dulu objeknya ya. Kalau kita klik di luar, formatnya tidak muncul. Harus kita klik objeknya. Paham ya anak-anak Pak Guru semua ya?
Kembali ke sini yang tadi, kita ketikkan teksnya sama halnya seperti tadi. Pada home kita berikan warna tulisannya warna hitam. Kotaknya boleh kita lebarkan, rounding rectangle-nya kita ketikkan selesai. Nah, disesuaikan ukurannya, pada format, dihilangkan warnanya, lalu diberikan warna hitam. Nah, selanjutnya kita gambarkan lagi tanya ke petugas toko buku. Nah, sejajar dengan hasil pencarian buku. Ya. Kita ketikkan rectangle. Nah, di sini ada tulisan tanya ke petugas toko buku. Kita klik kanan, add text. Kita ganti warna tulisannya warna hitam pada home ya, untuk tulisan pada ribbon home. Kita ketikkan tanya ke petugas. Tanya ke petugas toko buku, ya. Jadi boleh kita sesuaikan ukuran dari tulisannya. Tulisannya boleh dibesarkan ataupun dikecilkan. Kemudian anak panah yang tadi boleh kita kopikan, lalu kita pastekan. Nah, arahnya kan ke kanan. Nah, untuk merubah arahnya cukup kita tarik ujungnya di sini ya. Kita tarik ke sebelah kanan, ke sini ya. Jadi boleh yang tadi di copy ataupun dengan menggambarkan anak panah yang baru juga bisa. Kemudian kita mengetikkan teks tidak ketemu. Nah, untuk menuliskan teks tidak ketemu, boleh kita menggunakan icon rectangle juga ya, kita gambarkan kotak juga. Ya, kita gambarkan kotak atau boleh salah satu kotaknya di copy. Contohnya kita copy yang ini ya. Atau yang mana nanti yang mau di copy terserah. Yang ini kita copy, kita aktifkan, kita copy, dipastekan. Nah, sekarang sudah ada dua. Sekarang ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita ganti teksnya, kita blok, kita tulis di situ teksnya menjadi tidak ketemu. Nah, perhatikan di buku tidak ada garis untuk teks tidak ketemu ya. Nah, kita hilangkan garisnya, garis kotaknya kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita aktifkan objeknya, lalu pada pilihan format, shape outline-nya kita buat no outline. Jadi kita hilangkan garisnya, no outline. Sehingga kotak yang tadi menjadi hilang. Ya, kotak yang tadi menjadi hilang dan ini kita geser, kita tempatkan pada posisi yang sesuai dekat dengan garis panahnya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu kemudian kita tarik garis lurus dari tanya ke petugas yang ini ke bawah ya, ke sini. Nah, disesuaikan nanti letaknya harus pas di tengah-tengah di sini ya. Kita rubah ukuran garisnya pada format shape outline, kita lebarkan pada wake. Untuk melebarkan garis kita pilih ukurannya, lalu kita pilih warnanya. Nanti warnanya bebas. Kemudian kita gambar anak panah. Anak panahnya boleh digambar langsung atau boleh dikopikan seperti yang tadi. Kita gambar anak panah menuju bayar di kasir. Untuk ukurannya pada format, pada pilihan shape outline, sorok weight untuk menentukan ukuran atau besar garisnya. Kita berikan warnanya, warna hitam. Sama halnya seperti yang tadi, untuk merubah bentuk ujung dari anak panahnya, kita klik anak panah tersebut. Lalu kita pilih format shape. Pada pilihan end type, kita rubah bentuk dari ujung anak panah tersebut, kita pilih. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu di situ ada teks buku ditemukan. Nah, boleh kita kopikan yang tadi, yang kita kopikan yang ini, copy pada ribbon home, copy, atau boleh dari keyboard menggunakan Ctrl C, kita pastekan, kita tempatkan di bawah, lalu kita ketikkan teksnya
buku ditemukan. Jadi teks yang pertama kita hapus ya, buku ditemukan. Nah, sekarang flowchart-nya sudah selesai. Lalu yang terakhir di situ ada kotak besar, kita gambarkan kotaknya. Caranya kita klik insert, save, kita pilih icon rectangle, kita gambarkan kotaknya. Nah, seperti ini. Kita gambarkan kotaknya, kita sesuaikan ukurannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan perhatikan hasil kerja kita yang tadi tertutup, bagaimana supaya kelihatan. Warna kotak ini kita hilangkan. Caranya pada ribbon format, save fill-nya kita pilih no fill untuk menghilangkan warnanya. Lalu garisnya kita ganti, kita edit pada shape outline, warnanya kita pilih, lalu ukuran garisnya kita pilih pada wake. Nah, di situ ada pilihan garisnya. Dan nanti objeknya ini boleh kita geser ke sebelah kiri semua ya, jadi disesuaikan nanti posisinya. Jadi untuk anak-anak nanti supaya tidak terlalu ke kanan, nanti menggambarkannya boleh dimulai dari agak di sebelah kiri ya. Nah, bagaimana cara membaca flowchart ini? Nah, tadi dikatakan flowchart itu adalah diagram alir untuk mencari buku ya. Artinya pertama kita mau mencari buku, kita mulai, kita cari buku yang akan dibeli. Kemudian hasil pencarian buku. Maksudnya hasil pencarian buku, jika buku yang kita cari ketemu, langsung kita bayar di kasir. Kemudian selesai. Nah, kita mulai, kita cari buku, hasil pencariannya apa? Apakah buku tidak ketemu? Nah, jika buku tidak ketemu, kita tanya ke petugas toko buku. Nah, kita tanya ke petugas toko buku, lalu buku ditemukan, kita bayar ke kasir. Jadi begitu ya untuk membacanya. Jadi jika bukunya ketemu, langsung ke bawah dibaca diagram alirnya. Jika tidak, harus dari hasil pencarian, kita tanya ke petugas, bukunya ditemukan, kita bayar di kasir. Nah, itulah makanya diagram ini disebut dengan diagram alir. Nah, kira-kira itulah bentuk penjelasan materi kita hari ini mengenai flowchart ataupun diagram alir. Pak Guru berharap anak-anak dapat menggambarkan flowchart ini pada laptop atau komputer masing-masing bagi yang memilikinya dengan mengikuti langkah-langkah yang Pak Guru berikan. Sekian dulu penjelasan materi kita untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Dadah.